Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari hpasukses.com. Pada kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berkaitan dengan aktivitas harian pebisnis HNI yang dijalankan bersama HPA Sukses secara online. Apa sih yang bisa kita lakukan sehari-hari dalam menjalankan bisnis HNI ini? Nah, pada kali ini saya akan bahas satu lagi contoh aktivitas harian yang sangat sederhana bisa dijalankan oleh siapapun, termasuk Anda yang sekarang sedang menonton video ini. Ternyata menjalankan bisnis HNI itu mudah dan bisa berbagai macam alternatif. Jadi tidak harus cara tertentu saja. Ya, cara online itu banyak dan bisa Anda pilih. Ini adalah salah satu alternatif yang bisa Anda lakukan. Oke, langsung saja. Ada 5 aktivitas online harian yang bisa Anda lakukan setiap hari. Yang pertama, Anda cukup membuat 3 konten. Ya, ini minimal. Kalau Anda mau lebih ya silahkan ya. Jadi minimal buatlah 3 konten. Kemudian yang kedua, Anda chatting dengan 5 orang. Yang ketiga, undang 5 orang melihat web replika HPA Sukses. Dan yang keempat, follow up 5 orang. Dan yang kelima, bantu 1 orang mitra baru Anda untuk memulai. Jadi ini saja 5 aktivitas yang Anda lakukan setiap hari. Insya Allah, jika Anda mau melakukan hal ini, Anda akan sukses di HNI. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membuat konten. Cara membuat konten, mulai saja dari apa yang Anda bisa. Jika memang semuanya tidak bisa, ya Anda belajar. Format konten itu macam-macam. Bisa tulisan, bisa gambar, bisa video, atau bisa audio. Silahkan. Mana yang sangat memungkinkan bagi Anda. Bagi Anda yang bisanya membuat tulisan, ya buat saja kontennya berupa tulisan. Sehingga nanti bisa menjadi bahan status di Facebook atau status di WA. Bahkan tulisan pun bisa menjadi postingan di Instagram. Ya, meskipun Instagram itu berupa gambar, tapi tulisan bisa dijadikan gambar, jadi nggak masalah. Tinggal Anda masukkan saja tulisan itu ke format gambar, misalnya PowerPoint, Anda save dalam bentuk gambar, Anda upload, ya bisa. Oke, jadi formatnya silakan, bebas, sesuai dengan apa yang Anda bisa. Isinya bisa berupa inspirasi, kemudian edukasi, dan hiburan. Ya, kenapa ya? Karena 3 hal inilah yang dicari oleh orang lain. Ya, inspirasi itu berupa ide-ide ya, atau yang membuat orang bertindak. Ini yang disebut dengan inspirasi. Edukasi, Anda bisa membuat edukasi baik tentang kesehatan misalnya, tentang bisnis, tentang produk, bahkan edukasi tentang HNI, tentang HPA Sukses, dan sebagainya. Ya, silahkan. Kemudian ya hiburan. Sekali-kali Anda boleh membuat konten berupa hiburan. Hal-hal yang membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain suka melihatnya. Misalnya dengan sebuah cerita, video yang lucu, video yang membuat orang lain bahagia, dan sebagainya. Jadi isinya ya bebas lah. Seputar 3 hal ini. Karena 3 hal inilah yang dicari orang saat dia membuka internet. Konten ini yang sudah Anda buat, Anda posting. Jika Anda membuat konten 3, ya seperti yang dijelaskan sebelumnya, Anda bisa posting 1 pagi, 1 siang, dan 1 malam. Ini jamnya kira-kira jam 9, jam 13, atau jam 20 atau 21 malam. Ya, ini kira-kira saja ya, tidak harus seperti ini. Oke, sekarang setting. Jadi Anda melakukan chatting sehari itu minimal dengan 5 orang. Dengan siapa Anda chatting? Ya silahkan, Anda bisa mencari orang yang seminat. Baik itu di Facebook group maupun melalui hashtag di Instagram. Ya, jadi Anda silahkan cari hashtag yang temanya sesuai dengan produk atau bisnis kita. Anda klik hashtag itu, akan muncul berbagai postingan yang berkaitan dengan hashtag tersebut. Silahkan Anda bisa buka postingan yang paling populer dan Anda di sana lihat orang-orang yang komentar, yang like, mereka itulah yang bisa Anda ajak chatting. Begitu juga di Facebook group ya. Facebook group juga silahkan Anda cari Facebook group yang temanya yang cocok dengan bisnis kita, baik kesehatan maupun tentang bisnis. Orang-orang yang ada di Facebook group itulah yang bisa menjadi calon teman chatting Anda. Anda perhatikan orang-orang yang mau Anda targetkan mau chatting. Baik di Facebook group maupun di Instagram. Nah, kemudian Anda interaksi. Kalau dia posting di grup, ya Anda komentari. Atau Anda like postingannya di grup. Kalau di hashtag misalnya dia posting komentar, ya Anda sukai komentarnya. Atau Anda balas komentarnya.
Artinya ada interaksi dengan orang yang akan Anda ajak chatting. Ya, anggaplah ini sebagai pendahuluan untuk menarik perhatian dia. Jadi jangan langsung Anda inbox, cari dulu perhatiannya dengan komentar dan like. Kemudian jadikan teman jika itu di Facebook atau follow jika di IG. Dengan harapan dia akan menerima ajakan pertemanan kita dan akan memfollow balik kita. Jikapun tidak, nggak masalah. Kemudian terlepas dia itu mau membalas pertemanan kita atau follow balik kita atau tidak, ya nggak masalah. Anda ajak chatting. Kalau di Instagram ya Anda bisa DM. Kalau di Facebook ya Anda dengan menggunakan Facebook Messenger. Atau jika ada nomor WA-nya ya Anda WA. Kemudian Anda perkenalkan diri. Ya, hello Mbak, hello Mas, hello Sis, hello Pak, apapun lah panggilannya, ya lihat orangnya, perkenalkan diri Anda. Ya, siapa Anda tinggal di mana. Kemudian, kenapa Anda ngajak chatting dengan dia? Tunjukkan kesamaan. Misalnya, beritahu bahwa Anda satu grup dengan dia. Ternyata bahwa Anda punya minat yang sama, punya ketertarikan yang sama. Atau Anda cerita juga, misalnya Anda ceritakan ke dia, Anda menemukan profil Instagram dia karena sedang melihat postingan-postingan yang berkaitan dengan hashtag yang sama. Artinya ini akan membangun kesamaan antara Anda dengan dia. Jangan langsung menjual. Jadi bangun dulu kesamaan. Lakukan dengan 5 orang minimal per harinya. Ya, lakukan seperti ini. Mudah kan? Anda bisa mengisi waktu Anda dalam perjalanan, misalnya di bis atau di kereta, atau Anda sedang naik Grab, dan sebagainya. Ya silahkan. Kecuali Anda sedang mengemudi, ya jangan, ya bahaya. Yang ketiga, ya Anda undang. Sebelum mengundang, periksa dulu profilnya. Lihat, cari tahu ketertarikannya dan hot buttonnya. Lihat yang dia posting itu apa. Yang dia follow itu apa. Yang dia komentari itu apa. Supaya Anda bisa melihat gambaran besarnya apa yang membuat dia tertarik. Anda juga bisa lihat status-statusnya untuk melihat hot buttonnya. Apa itu hot button? Ya, hot button itu istilahnya motivasi. Apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia takutkan, apa yang dia khawatirkan, dan sebagainya. Ya, Anda lihat, setidaknya Anda mengenal. Tidak usah lama-lama ya, sekilas saja Anda lihat, Anda perhatikan, sehingga Anda sudah punya bayangan. Apa yang membuat dia tertarik dan apa hot buttonnya. Nah, setelah Anda tahu ketertarikan dan hot button orang yang tadi Anda ajak chatting, atau Anda ajak berkenalan, atau Anda ajak pertemanan, dan Anda follow IG-nya, berdasarkan ketertarikan atau hot buttonnya, undang melihat web replika. Contohnya gini, misalnya orang itu tertarik dengan dunia kesehatan. Nah, maka ini bisa menjadi sebuah dasar Anda memberikan web replika. Misalnya gini, di chatting Anda, baik di Messenger atau di DM. Saya lihat Mbak itu suka banget ya dengan produk-produk yang alami atau dengan produk yang halal. Kebetulan Mbak, saya juga berbisnis produk-produk yang halal. Kalau Mbak ingin tahu, Mbak boleh lihat ini websitenya. Anda kasih web replika Anda. Atau ada orang yang mengeluh karena gajinya selalu habis. Artinya dia butuh penghasilan tambahan. Nah, itu hot button dia. Maka Anda ngomong ke dia, sepertinya Mbak butuh peningkatan penghasilan ya. Kebetulan saya juga sedang berusaha, sedang meningkatkan penghasilan saya. Kali saja Mbak mau bersama dengan saya untuk membangun bisnis untuk meningkatkan penghasilan tambahan. Ini websitenya Mbak, silahkan dicek. Atau Anda juga bisa melalui cerita. Sama saya juga dulu kalau mencari kosmetik yang halal itu susah, apalagi ingin buatan orang Indonesia. Nah, kebetulan sekarang saya sudah menemukannya, yaitu day cream dan night cream dari HNI. Kali aja Mbak tertarik, silahkan ini webnya. Dan sebagainya. Ya silahkan, jadi enak. Saat Anda mengundangnya enak. Ada awalan dulu berdasarkan ketertarikan atau hot button orang tersebut. Langsung saja, artinya ya jangan terlalu lama lah. Setelah Anda perkenalkan, tunjukkan kesamaan, Anda boleh saja langsung menunjukkan web replika. Yang tidak boleh itu langsung sebelum perkenalan Anda langsung menawarkan. Itu yang tidak boleh. Tapi setelah Anda perkenalan, setelah mengakrabkan diri, ya silahkan Anda langsung menawarkan. Kalau mau besoknya juga boleh. Yang penting jangan terlalu lama. Karena nanti momennya akan hilang. Anda sendiri akan lupa. Itu pun akan menjadi sebuah kebiasaan menunda-nunda. Jika tidak ada respon terhadap undangan Anda, ya tidak masalah. Ya, jangan membuat Anda kecewa, jangan membuat Anda marah. Mereka berhak kok merespon pesan kita atau tidak, itu tidak ada masalah, itu hak mereka. Jadi jangan membuat Anda baper, membuat Anda kecewa, membuat Anda marah
karena itu hak mereka. Sama kalau ada orang lain yang memberikan promosi ke kita, ya kita juga berhak kan, apakah kita mau merespon atau tidak. Jadi tidak ada masalah. Jangan takut tidak direspon, ya nggak apa-apa, coba aja. Di antara sekian banyak orang akan ada yang merespon, akan ada yang tidak merespon. Itu adalah hal yang wajar, jangan diambil hati. Jika dia marah, misalnya ditawarkan, ya kita tunjukkan web replika. Jika dia marah, ya gampang minta maaf saja. Dan Anda janji tidak akan menawarkan lagi. Kecuali dia yang nanya nanti. Mohon maaf Mbak, kalau tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya tidak akan lagi mengirimkan link yang seperti ini. Yang terpenting bagi saya, Mbak tetap mau berteman dengan saya. Mbak memaafkan saya kan? Kalau Anda menunjukkan niat baik, insya Allah dia akan memaafkan. Jika tidak, ya udah, tidak masalah. Oke? Jangan diambil hati. Oke, langkah keempat adalah follow up. Follow up itu adalah menindaklanjuti. Anda kan sudah mengundang dia. Terlepas apakah dia merespon atau tidak, Anda bisa memfollow up. Kecuali orang yang mengatakan tidak mau. Kalau orang yang tidak respon atau orang yang respon, Anda bisa follow up. Cara follow up itu gampang. Cukup Anda tanyakan. Asumsikan dia itu sudah melihat web replika. Meskipun belum tentu ya. Nggak masalah. Asumsikan saja sudah. Kemudian Anda tanya, apa yang menarik dari web replika kemarin? Ya jangan sebut web replikanya ya. Misalnya, Mbak, apa yang menarik dari web yang kemarin saya kirimkan? Atau, Mbak, bagian mana sih yang menurut Mbak paling disukai? Atau hal apa yang menurut Mbak tertarik dari web yang kemarin saya kirimkan? Ya gimana lah, silahkan Anda atur kata-katanya ya. Ini hanya contoh. Intinya, tanya hal yang positifnya atau hal yang terbaik. Pertanyaannya mengarah ke pertanyaan yang positif. Kenapa ya? Supaya orang itu frame berpikir positif. Jangan bertanya seperti ini, sudah lihat atau belum? Jangan. Ini kesannya kita akan menekan dia, memburu-buru dia. Nggak usah. Termasuk tertarik atau tidak? Ya jangan, nanti dia akan jawab tidak. Sudah daftar atau belum? Apalagi ini? Ya jangan. Nanti. Ya, ini bagiannya nanti. Untuk awal-awal, tanyakan saja kira-kira apa yang positif. Itu ya, mudah. Jika jawabannya positif, ya bisa Anda diskusi lebih lanjut. Ya, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Anda juga jangan khawatir jika tidak tahu jawabannya. Anda bisa bertanya ke mentor Anda untuk menjawab pertanyaan tersebut. Atau Anda juga bisa tunjukkan penjelasan yang ada di web replika yang halaman yang lainnya. Misalnya, jika dia nanya, marketing plan-nya seperti apa? Ya, di HPA Sukses ada web replika yang mengarahkan ke marketing plan. Ya, Anda tunjukkan saja. Ingat ya, selalu menggunakan web replika, yaitu menggunakan username Anda. Lama-lama Anda akan bisa menjawab sendiri ya, setelah Anda berpengalaman. Kalau tidak dicoba ya Anda tidak akan pernah bisa. Jadi jangan takut Anda tidak bisa menjawab. Kalau memang Anda tidak bisa menjawab, ya bilang aja. Gitu. Maaf Mbak, saya belum bisa menjawab. Saya tanya dulu ya ke mentor saya. Nggak apa-apa. Itu bukan hal yang negatif, bahkan itu menunjukkan hal yang positif. Sehingga orang tersebut juga sadar, kalau nanti dia tidak bisa menjalankan, bisa nanya ke mentornya. Oke, jadi nggak masalah. Jika tidak ada respon, macam-macam alasannya tidak ada respon, misalnya dia tidak tertarik, tapi agak segan terhadap kita. Atau dia sedang tidak ada waktu, atau dia mungkin sedang mikir-mikir, dan sebagainya. Kalau udah berkali-kali di follow up tidak ada respon terus, misalnya bilang aja, Mbak tidak masalah kalau Mbak tidak tertarik. Atau, Mbak kalau ada pertanyaan silahkan saja. Dan Anda juga harus katakan ke dia bahwa pertemanan yang utama. Kalau Mbak ternyata tidak tertarik dengan apa yang saya kirimkan, tidak masalah Mbak, bagi saya itu pertemanan yang lebih utama. Kalau Mbak tidak tertarik, saya tidak kecewa, tidak marah, dan harap Mbak juga tidak marah kalau saya tawarin terus. Selanjutnya, ya kita lanjutkan saja pertemanan kita. Oke? Ya seperti itu saja, simpel ya. Sebenarnya, bagi mereka yang tidak respon dan tidak tertarik, Anda masih bisa terus memfollow up. Caranya apa? Dengan status dan postingan Anda. Baik itu di Facebook, di IG, termasuk di WA. Kalau dia sudah temanan dengan Anda, ya Anda posting saja status di Facebook, status di WA. Kemudian Anda juga bisa kirim gambar di Instagram Anda. Itu sebenarnya follow up secara halus. Apakah dia akan lihat? Ya, kalau Anda sering mempostingnya secara konsisten, seperti yang dijelaskan pada kebiasaan nomor 1, kemungkinan besar dia akan melihat. Kenapa? Karena sudah ada interaksi dengan Anda.
Jika sudah ada interaksi dengan Anda, algoritma Facebook dan Instagram memungkinkan dia akan melihat postingan Anda. Berbeda dengan di WA. Kalau di WA itu ya Anda sesering mungkin saja. Ya, karena tidak ada algoritma yang seperti itu. Sejauh ini tidak. Oke, jadi follow up-nya secara halus saja. Jika dia tidak ada respon atau dia marah atau dia menolak, melarang. Oke, jadi tetap saja Anda follow up secara halus. Kemudian yang kelima, aktivitas nomor 1 sampai 4. Jika Anda lakukan secara konsisten, insya Allah Anda akan mendapatkan mitra. Atau kalau di bisnis yang lain disebut dengan downline. Mulai 1, 2 itu akan ada. Misalnya dalam 1 bulan Anda akan mendapatkan beberapa. Jika bulan ini tidak dapat, ya Anda bulan depan akan dapat. Insya Allah, saya yakin. Jika Anda konsisten. Ya, tiap orang akan berbeda hasilnya. Ya, ada dalam hari pertama saja udah dapat mitra, ada. Gitu. Ada yang nunggu sebulan, seminggu, 2 bulan, 3 bulan, ya ada. Macam-macam, tiap orang beda-beda. Jadi bersabar saja, lakukan saja secara konsisten. Sampai Anda mendapatkan mitra. Nah, saat Anda mendapatkan mitra, apa yang Anda lakukan? Anda harus membantunya. Membantu apa? Menjalankan bisnis. Artinya menjalankan sistemnya. Ya, Anda cukup ngobrol saja, kenalan dengan mitra Anda, tanya dan tunjukkan. Misalnya kalau ada mitra Anda nanya tentang bagaimana cara membuat materi promosi atau gambar untuk Instagram. Ternyata Anda belum bisa, ya tunjukin saja videonya, sudah ada di channel ini. Dia tanya lebih jauh tentang sistem menjalankan HNI. Anda belum tahu, ya tunjukkan saja. Jadi, membantu mitra itu tidak harus Anda jago dulu, tidak. Cukup Anda menunjukkan. Termasuk kalau dia nanya marketing plan, ya tunjukkan. Dia nanya tentang AVO, ya tunjukkan videonya. Dan sebagainya. Ya cukup tunjukkan. Jadi Anda tidak harus jago dulu. Anda cukup menunjukkan. Materinya sudah ada. Jika ada pertanyaan dari mitra yang materinya belum ada, boleh Anda ngobrol dengan saya. Tanyakan ke saya. Jika memungkinkan akan saya buatkan materinya. Baik itu di website maupun di YouTube. Kemudian Anda juga tunjukkan ya video training dasar. Saya secara konsisten akan memposting ya video training dasar di grup WA saya. Nah, Anda tunjukkan ke dia. Ya, termasuk video ini juga tunjukkan. Ini cara menjalankan bisnis. Silahkan pelajari. Kebanyakan orang yang bertanya cara menjalankan bisnis karena belum menguasai video training dasar. Jika orang masih mengatakan bingung, ya Anda tanya apakah dia sudah menonton video ini atau enggak. Jika sudah menonton masih bingung, bagian mana yang masih bingungnya. Selanjutnya adalah pastikan mitra baru Anda sudah mengerti AVO. AVO itu Agent Virtual Office ya. Sudah bisa login, sudah bisa mencari agen stok, sudah bisa melihat perkembangan bisnis, sudah bisa mengganti data pribadi jika perlu. Anda pastikan dia sudah bisa. Jika dia belum bisa, tunjukkan lagi saja video tentang AVO. Mudah sekali. Jadi membina juga mudah ya. Kemudian pastikan mitra baru Anda juga sudah mengerti web HPA Sukses. Baik itu hpasukses.com maupun hpasukses.club. Kedua-duanya juga penting ya, silakan Anda kenalkan. Bagaimana cara membuat web replika, bagaimana cara belanja. Silakan Anda kasih tahu. Jika Anda juga sendiri belum benar-benar paham, belum bisa menjelaskan, Anda tunjukkan juga tutorialnya. Pastikan mitra baru Anda juga sudah gabung grup WA dan Telegram. Kenapa? Karena di sana akan ada materi-materi yang saya kirim hampir setiap hari. Baik itu mindset, baik itu kiat sukses, baik itu motivasi, baik itu kiat-kiat menjalankan bisnis, strategi, teknik prospecting, dan sebagainya. Itu akan saya kirimkan secara rutin di WA, termasuk kalau ada video atau tutorial baru. Oke, jadi pastikan mitra Anda gabung di grup WA. Sehingga yang membina itu bukan hanya Anda, termasuk kami, saya dan Pak Nur Rahman pun akan membantu membina mitra Anda. Jika memungkinkan, Anda bisa mengadakan home sharing. Ya silakan, jika mitra-mitra Anda, orang sekitar Anda, satu kota misalnya, Anda jadwalkan hari Sabtu atau hari Ahad, Anda adakan home sharing. Di mana? Ya di rumah Anda, namanya juga home sharing. Kalau rumah Anda tidak memungkinkan, Anda bisa mencari tempat yang lain. Misalnya Anda bisa di taman kota, bisa di halaman masjid, ya jangan di masjidnya, atau tempat-tempat yang lain lah. Jika perlu misalnya di rumah makan, sambil makan bersama, atau di coffee shop dan sebagainya. Ya home sharing itu lebih efektif. Bagaimana cara menjalankan home sharing? Materinya pun sudah ada di member area HPA Sukses.
Inilah kelima aktivitas yang bisa Anda jalankan sebagai agen HNI. Insya Allah, jika Anda konsisten, jika Anda tekun, ini akan menghasilkan. Terlepas lama atau cepatnya, karena nanti juga ada faktor kualitas sejauh mana Anda mau belajar, tapi ini akan menghasilkan. Sistemnya sederhana, yang dibutuhkan adalah ketekunan Anda. Bagaimana dengan waktunya? Ya Anda alokasikan. Untuk menjalankan apa yang dijelaskan di sini, 1 atau 2 jam per hari, total ya, itu bisa dilakukan. Termasuk Anda bisa menjalankan di sela-sela aktivitas Anda, saat Anda sedang istirahat, saat Anda sedang di perjalanan, di sela-sela mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Ya, totalnya sehari itu paling antara 1 atau 2 jam, itu pun bisa Anda gunakan sela-sela waktu Anda. Tekunlah, insya Allah Anda akan berhasil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.